dulu sama Doni. Sorry, aku mau nanya lagi. Tadi kan kayak tiba-tiba slide-ku hilang. Berarti nanti kayak pas udah selesai sisi kayak assign ke aku muncul lagi kan ya tadi PPT yang tadi. Considering studying abroad, Harusnya. look no further than Harusnya. Australia. Tapi kalau nggak The land down under. share aja With lagi. its vibrant mix of cultures, Australia offers an incredible international student life. You'll be part of a global community, making friends from all over the world, and creating memories that last a lifetime. Australia's academic excellence is unparalleled, with 7 universities ranked in the Q's World University Rankings Top 100, offering top-notch education and research opportunities. Their education system is renowned for its diverse course offerings and emphasis on practical learning. Plus, the country continually invests in research funding and scholarships. Australian institutions are dedicated to your future success, providing extensive support and job opportunities to kickstart your career in their welcoming and inclusive job market. At ECC, we're with you every step of the way, taking care of your abroad needs from start to finish, and it's absolutely free of cost. Fill out the contact form on our website, and let's make your Australian adventure a reality. Considering studying abroad, look no further than Australia. The land down under. With its vibrant mix of cultures, Australia offers an incredible international student life. You'll be part of a global community, making friends from all over the world, and creating memories that last a lifetime. Australia's academic excellence is unparalleled, with 7 universities ranked in the Q's World University Rankings Top 100, offering top-notch education and research opportunities. Their education system is renowned for its diverse course offerings and emphasis on practical learning. Plus, the country continually invests in research funding and scholarships. Australian institutions are dedicated to your future success, providing extensive support and job opportunities to kickstart your career in their welcoming and inclusive job market. At ECC, we're with you every step of the way, taking care of your abroad needs from start to finish, and it's absolutely free of cost. Fill out the contact form on our website, and let's make your Australian adventure a reality. Considering studying abroad, look no further than Australia. The land down under. With its vibrant mix of cultures, Australia offers an incredible international student life. You'll be part of a global community, making friends from all over the world, and creating memories that last a lifetime. Australia's academic excellence is unparalleled, with 7 universities ranked in the Q's World University Rankings Top 100, offering top-notch education and research opportunities. Their education system is renowned for its diverse course offerings and emphasis on practical learning. Plus, the country continually invests in research funding and scholarships. Australian institutions are dedicated to your future success, providing extensive support and job opportunities to kickstart your career in their welcoming and inclusive job market. At ECC, we're with you every step of the way, taking care of your abroad needs from start to finish, and it's absolutely free of cost. Fill out the contact form on our website, and let's make your Australian adventure a reality. Considering studying abroad, look no further than Australia. The land down under. With its vibrant mix of cultures, Australia offers an incredible international student life. You'll be part of a global community, making friends from all over the world, and creating memories that last a lifetime. Australia's academic excellence is unparalleled, with 7 universities ranked in the Q's World University Rankings Top 100, offering top-notch education and research opportunities. Their education system is renowned for its diverse course offerings and emphasis on practical learning. Plus, the country continually invests in research funding and scholarships. Australian institutions are dedicated to your future success, providing extensive support and job opportunities to kickstart your career in their welcoming and inclusive job market. At ECC, we're with you every step of the way, taking care of your abroad needs from start to finish, and it's absolutely free of cost. Fill out the contact form on our website, and let's make your Australian adventure a reality. Considering Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini dengan Western Sydney University Australia. Perkenalkan, saya Sinta selaku host dan konselor dari ECC. Ditemani oleh guest speaker kita pada sore hari ini ada Kak Niki di sini sebagai recruitment manager dan juga perwakilan dari Western Sydney University. Halo Kak Niki. Halo Mbak Cinta, apa Ya, kabar? sehat. Semoga sehat juga ya di sana. Ya, Baik. amin.
Baik, webinar kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara Master of Business Analytics dan MBA program. Selama presentasi, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di dalam chat box jika ada yang mau ditanyakan, dan nanti kita akan bacakan di akhir presentasi nanti. Tanpa menunggu lama lagi, saya persilakan untuk Niki untuk memulai presentasinya. Silakan Niki. Oke, baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk ICC sudah arrange webinar malam hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin ini ada yang baru sampai rumah gitu ya, atau mungkin ada yang masih di jalan. Thank you again sudah meluangkan waktunya. Ini mungkin langsung mulai aja kali ya Mbak Cinta ya. Boleh, langsung dimulai saja. Oke, ini aku akan share PPT buat teman-teman bisa lihat juga gitu ya, kalau misalnya nanti memang mau di screenshot gitu ya, silakan gitu ya. Oke. Ini kira-kira apa udah kelihatan untuk PPT-nya? Sudah terlihat. Oke, siap. Thank you Mbak Sinta untuk konfirmasinya. Topik dari webinar malam hari ini tadi seperti yang sudah di-mention juga, jadi kita akan melihat perbandingan dan juga perbedaan gitu ya antara program Master of Business Analytics dan juga MBA atau Master of Business Administration. Nah, ini teman-teman nanti leaningnya towards data driven atau business strategist. Gitu. Jadi mungkin yang pertama itu kita perlu tahu dulu detail dari masing-masing program ini. Jadi yang pertama, apa sih magister di bisnis analitik gitu ya. Jadi jadi program Master of Business Analytics ini sendiri adalah program magister atau S2 yang memang fokus dalam menganalisa bisnis dengan practical application. Kemudian nanti teman-teman itu nggak hanya belajar tentang bisnis aja, tapi teman-teman juga belajar tentang various types of data gitu, termasuk big data dan juga unstructured data. Kemudian yang ketiga, ini poinnya, nanti teman-teman akan diajari juga gitu ya untuk menginvestigasi suatu data menggunakan visual dan juga computational tools gitu. Mungkin buat beberapa teman-teman yang pernah dengar gitu ya, ada namanya R atau SQL. SQL itu adalah tools yang nanti teman-teman akan gunakan untuk menganalisa data gitu. Yang keempat, teman-teman di sini nanti akan develop skill gitu ya untuk menggunakan analytics ini untuk mengevaluasi bisnis strategi dan juga market opportunities. Gitu. Jadi menggunakan data untuk nanti dijadikan sebagai keputusan bisnis atau dalam mengambil sebuah keputusan nantinya. Kemudian untuk program Master of Business Analytics sendiri di WSU atau Western Sydney University ini, kita juga offer 2 specialization gitu. Jadi nanti ada pilihannya di bidang finance investment ataupun di logistik supply chain. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah core atau wajib gitu ya, yang nanti kalau misalnya teman-teman ambil program Master of Business Analytics nanti akan wajib dipelajari gitu ya. Ini ada 8 plus 1 capstone subject gitu. Jadi contohnya ini ada Business Analytics in Practice, akan belajar data science juga. Kemudian ada programming untuk data science, ada nature of data, ada strategic business management, ada visualization, tadi menggunakan tools juga gitu ya. Kemudian social media intelligence, dan nanti akan ada integrated business experience. Nah, untuk program Master of Business Analytics di WSU ini sendiri, tidak ada tesisnya gitu. Jadi, capstone subject di sini, nanti teman-teman bisa milih nih, mau internship atau magang, atau business project gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih salah satu dari 2 opsi ini. Untuk karirnya sendiri pastinya akan menjadi business analyst, data konsultan, risk analyst, dan juga nanti data driven strategist. Untuk program Master of Business Analytics di WSU sendiri itu durasinya mulai dari 1,5 sampai dengan 2 tahun. Untuk intake atau bulan mulai kuliahnya ada 4 kali setahun gitu ya. Jadi opsinya cukup banyak. Yang paling dekat itu ada di Juni, atau kalau misalnya kayaknya Juni kemepetan gitu ya, ini ada di September.
Gitu. Kemudian lokasinya di Paramata, nanti akan aku jelasin lebih lagi mengenai kampus WSU. Untuk tuitionnya sekitar $37.500 Australia per year, belum dipotong scholarship dari kampus. Ini kira-kira tentang Master of Business Analytics gitu ya. Untuk alumni, kira-kira mereka pada kerja di mana gitu ya. Ini contohnya ada yang dari Indonesia, namanya Stephanie. Sekarang dia bekerja sebagai senior konsultan di PricewaterhouseCoopers Australia. Gitu. Jadi ada yang bekerjanya di business consulting firm, kemudian ini ada di company pada umumnya gitu ya, menjadi analytics and process improvement manager. Kemudian yang ketiga, ini dia bekerja di bagian dari government New South Wales. New South Wales itu state dari Sydney dan juga Paramata gitu. Jadi dia menjadi business intelligence dan juga sustainability analyst. Sebelumnya juga dia pernah jadi konsultan di KPMG gitu ya, salah satu Big Four juga. Dan yang terakhir ini menjadi senior technical business analyst di Woolworths Group. Woolworths itu kalau di Australia supermarketnya gitu ya. Jadi kira-kira ini beberapa posisi dan juga beberapa company yang dimana alumni WSU setelah lulus dari program Master of Business Analytics itu bekerja. Program kedua gitu, apa sih MBA atau Master of Business Administration itu? Nah, kalau ini programnya dia memang lebih fokus ke leadership gitu ya. Jadi nanti akan belajar bisnis strategi, kemudian memang akan belajar pengambilan keputusan di tingkat atau di level eksekutif gitu. Dan pastinya nanti ini prepare teman-teman untuk bekerja di senior management roles. Kemudian yang kedua, ini juga nanti akan ada banyak solve dari real world business problems gitu ya. Jadi studi kasus gitu nanti di kuliahnya pasti banyak. Kemudian juga nanti akan diajarin untuk memimpin secara bertanggung jawab, berinovasi gitu ya, dan juga navigate change di lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Yang ketiga, ada practical experience-nya juga gitu ya, jadi nanti bisa magang juga ataupun project dengan disupport strong industry connection dari kampus sendiri. Dan yang terakhir itu program MBA ini yang di WSU juga sangat fokus ya ke sustainable business practice, gitu, align dengan UN Sustainable Development Goals. Pembangunan berkelanjutannya PBB gitu ya, dan juga nanti akan diajari juga gimana sih mengevaluasi atau menginfluence economic, social, dan juga environmental outcomes. Durasinya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun, untuk intake-nya sama, lokasi kampus dan juga biaya kuliahnya sama. Untuk MBA sendiri, ini majornya ada banyak banget, totalnya ada 14 gitu ya. Jadi nanti tergantung dari minat teman-teman di mana. Tapi ini ada juga major atau spesialisasi di business analytics. Nah, ini adalah mata kuliah wajib, ini ada total 9 gitu ya, yang akan diambil. Contohnya, ini ada Introduction to Finance. Jadi pastinya tadi karena dia mau menjadi leader gitu ya, pastinya akan belajar keuangan, kemudian people management, kemudian ada ekonomi, marketing, ada information for decision making, kemudian tetap belajar juga strategic business management, kemudian ini leading for social impact, dan juga ada integrated business experience-nya. Jadi yang 8 ini semuanya wajib, plus tadi capstone subject atau tugas akhirnya teman-teman bisa pilih gitu ya, mau magang, internship, atau business project. Untuk career opportunities-nya, contohnya sebagai manajer pastinya, karena sebagai leader gitu ya, ataupun konsultan, entrepreneur, mau buka bisnis sendiri gitu ya, mau menjadi business owner, ataupun CEO, itu adalah contoh-contoh dari lulusan yang nanti setelah dari MBA, mereka bisa bekerja di bidang itu. Nah, WSU sendiri, kita juga punya kampus nih di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, Jawa Timur.
Ini cuma memang dia lebih ke general MBA gitu, jadi nggak ada pilihan spesialisasi kayak tadi yang di Australia kan bisa pilih business analytics misalnya, atau di marketing, atau di yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk yang di Surabaya dia general MBA, jadi memang sudah tahu nanti apa yang dipelajari gitu ya, yang core-nya sama 8 tadi. Kemudian subjek lainnya ini ada business analytics, ada operation logistik, ada branding, digital marketing, ini part of marketing juga. Kemudian ada governance, etik, dan juga social entrepreneurship. Dan yang terakhir itu adalah project management. Di sini juga sama, nggak ada tesisnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lulus, dapat gelar MBA dengan business project. Ini bisa menjadi salah satu opsi gitu ya, karena memang biayanya lebih affordable dibanding di Australia. Seperti itu. Nah, untuk alumni WSU yang lulus MBA, mereka pada kerja atau jadi apa aja gitu ya. Jadi yang pertama ini beliau memang dari dulu di corporate banget gitu ya. Sekarang itu beliau, Pak Eko ini jadi Chief Business Officer di Autocon. Sebelumnya pernah jadi Chief Commercial Officer di Alfa, kendaraan listrik gitu ya. Zenius, kemudian juga pernah menjadi Chief Revenue Officer di Alodokter. Kemudian yang di tengah ini Pak Rudi Handoko, beliau saat lulus dari MBA WSU itu beliau bekerja di Prasetya Mulia Universitas gitu ya, sebagai manajer programnya, dan kemudian sekarang beliau sudah menjadi Director of Student Character dan juga Alumni Development. Dan yang ketiga, ini tadi yang pengen jadi entrepreneur gitu ya, business owner, ini contohnya ada Pak Michael Pati, beliau sekarang adalah direktur dari PT GK Karunia Abadi dan juga GK Karya Konstruksi. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang corporate gitu ya, ada yang di bidang pendidikan ada, dan juga ini di bidang entrepreneur. Kira-kira ini beberapa alumni MBA WSU. Kemudian buat teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang mungkin lulusan D3 aja gitu ya, tapi mau S2. Nah, WSU punya program pathway atau jalurnya untuk lulusan D3. Namanya adalah Master Qualifying Program. Hanya 6 bulan aja durasinya gitu ya, dibandingkan kalau misalnya teman-teman D3 mau ekstensi atau top up ke S1 atau bachelor itu kan biasanya sekitar 1 sampai 1,5 tahun gitu. Nah, di WSU ini programnya hanya 6 bulan aja. Intake-nya tadi sama dengan program MBA dan juga Business Analytics. Dan syaratnya juga sangat-sangat achievable ya, bisa dibilang. Jadi IELTS-nya hanya 6 gitu ya, dan juga ini di D3-nya bebas dari D3 jurusan apapun, yang penting GPA atau IPK-nya sekitar 3 dari 4. Jadi nanti teman-teman 6 bulan dulu MQP, kemudian ditambah masternya misalnya tadi MBA gitu ya. Jadi teman-teman yang lulusan D3 bisa dapat gelar S2 atau master hanya dalam waktu 2,5 tahun aja, tanpa perlu ekstensi ke S1 atau bachelor. Oke, nah ini kira-kira summary-nya tadi. Jadi yang pertama MBA fokusnya itu dia lebih ke business leadership dan juga strategi. Sementara untuk yang analytics itu dia lebih ke data-driven decision making. Kemudian yang kedua dari background yang dibutuhkan untuk MBA, any background, any disiplin, silahkan, boleh, bebas. Untuk business analytics juga sama sebenarnya, jadi bebas juga ya, mau dari S1 jurusan apapun, terserah, boleh. Tapi memang disarankan punya kemampuan matematika, statistik gitu ya, yang memang cukup kuat gitu. Kenapa? Karena tadi kalau sempat masih ingat gitu ya, kurikulumnya tadi ada belajar data science, programming gitu ya. Jadi memang lebih rekomen kalau punya kemampuan di matematika dan statistik yang cukup kuat. Kemudian yang ketiga, untuk key skill-nya tadi MBA lebih fokus ke leadership, management, dan juga operation. Untuk analytics itu memang lebih ke data science. Tools-nya untuk MBA sih minimal to moderate ya, artinya nggak terlalu banyak pakai software gitu misalnya ya.
untuk melakukan pekerjaannya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Master of Business Analytics itu karena tadi ada pakai contohnya R, ada SQL, nah itu pasti tools yang dibutuhkan itu memang lebih ke moderate ke advance. Dan yang terakhir ini untuk industri, untuk MBA itu mayoritas di corporate management, entrepreneurship maupun marketing. Untuk business analytics dia mayoritas ke tech gitu ya, tech company, finance, healthcare maupun consulting. Nah, ini pertanyaannya gitu ya. Yang mana sih yang paling tepat buat teman-teman? Yang pertama, mungkin teman-teman bisa tanya diri sendiri dulu gitu ya, apakah teman-teman ini lebih ke strateginya atau lebih ke analitikalnya gitu ya. Jadi nanti dari situ kita bisa menjawab. Yang pertama, kalau emang teman-teman itu lebih pengen di bagian kepemimpinan tadi ya, leadership, strategic management, dan juga business operation, itu pilih MBA. Pilih business analytics kalau teman-teman memang enjoy working with data, tadi ya termasuk statistik, matematika gitu ya. Kemudian suka problem solving tapi menggunakan tools tadi itu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bimbang gitu ya, mau ke yang mana nih, kayaknya aku dua-duanya gitu, atau kayaknya aku nggak bisa nentuin nih, bingung mau yang mana gitu. Nah, jangan khawatir karena teman-teman bisa dapat best of both worlds gitu. Jadi strategic leadership dan juga data expertise itu teman-teman bisa dapetin dengan program MBA, tapi nanti spesialisasinya di business analytics gitu. Jadi bisnis strateginya dapat, programming, data science, analytics-nya juga dapat gitu. Ini adalah titik tengah kalau misalnya teman-teman belum tahu pengen fokus ke yang mana gitu ya, ataupun masih mau explore, ini adalah salah satu opsi yang paling pas buat teman-teman. Nah, kira-kira next-nya karir dan kesempatan di Australia itu seperti apa sih gitu ya untuk program tadi bisnis, MBA maupun yang business analytics gitu. Jadi memang untuk Australia ini sekarang mereka itu job marketnya itu sangat innovation driven gitu. Jadi teman-teman pun harus selalu keep up gitu ya dengan skillnya gitu. Dan juga yang jadi poin plusnya adalah government-nya di sini juga mendukung lewat berbagai macam program. Nah, yang pertama, kesempatan untuk bekerja di Australia teman-teman sudah bisa dapatkan waktu teman-teman start kuliah gitu. Jadi ada namanya part-time job gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa berkuliah sambil kerja part-time. Maksimal itu ada batasannya ya. Jadi maksimalnya 48 jam per fortnight atau per 2 minggu. Kemudian setelah graduation, teman-teman bisa apply. Nama visanya itu adalah Post Higher Education Work Stream. Jadi teman-teman bisa stay dan bekerja di Australia at least 2 tahun. Kemudian untuk industri demand-nya itu sekarang opportunity-nya lagi gede di finance gitu ya, healthcare, e-commerce, dan juga consulting. Kemudian untuk job listing, berapa banyak sih job vacancy gitu ya yang ada di program tadi seputar MBA maupun business analytics gitu. Nah, sekarang ada lebih dari 7.000 job listing yang available. Artinya mereka juga tetap butuh orang gitu ya di Australia. Gitu. Dan untuk salary range-nya sendiri, untuk business analytics sendiri itu start from sekitar $70.000 Australia. Jadi kalau dirupiahin di atas 700 juta per tahun sampai dengan $95.000. Untuk MBA sendiri itu start from $65.000 sampai $85.000 per tahunnya. Sangat menarik bukan? Buat teman-teman nanti bekerja setelah kuliah gitu ya. Nah, kira-kira kurang lebih itu tadi mengenai program MBA dan juga Master of Business Analytics. Sekarang mungkin aku akan lebih bahas tentang kampusnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar ataupun belum. Jadi Western Sydney University atau WSU ini adalah
public university di Australia gitu. Jadi memang punya pemerintah Australia. Kalau di Indo itu kita familiar dengan istilah PTN gitu ya. Jadi mayoritas kampus atau universitas di Australia itu adalah punya pemerintah Australia itu sendiri. Nah, Western Sydney ini 3 tahun berturut-turut ranking 1 di dunia untuk komitmen atau impact ranking terhadap pembangunan berkelanjutannya PBB tadi atau UN SDGs. WSU juga masuk di top 50 dunia untuk universitas muda dan in generalnya itu di top 2%. Kemudian WSU juga dapat 5 stars nih dari QS gitu ya untuk fasilitas, inclusiveness, innovation teaching, aktif studentnya sekitar 49 ribuan, mayoritas itu adalah domestic Australian citizen. Untuk internasionalnya itu sekitar 14%. Kemudian WSU juga provide multi-year scholarship, nanti akan aku jelasin di slide berikut. Untuk lokasi ini ada map gitu ya yang teman-teman bisa lihat. Boleh fokus ke lokasi yang udah dikotakin hijau deh. Jadi WSU ini punya beberapa kampus, tapi kalau untuk program bisnis seperti MBA maupun Business Analytics tadi, dia lokasinya di Parramatta City atau di kota Parramatta. Nah, kota Parramatta ini sendiri jaraknya sekitar 20 kilo dari Sydney, tapi jangan khawatir, nggak ada macet gitu ya. Jadi kalau nyetir pun paling hanya 20 menit, kalau naik kereta hanya 15-30 menit aja. Gitu. Jadi masih sangat convenient, apalagi buat teman-teman yang mungkin berasal dari Jabodetabek gitu ya. Kadang kalau keluar komplek aja bisa setengah jam gitu. Jadi ini udah bisa sampai ke kota berikutnya. Kemudian Parramatta ini, meskipun mungkin teman-teman belum pernah dengar gitu ya, kan lebih populernya Sydney gitu ya. Parramatta ini ekonominya sekitar 32 billion dollar. Jadi termasuk the second largest central business district di Sydney gitu. Jadi kota terbesar kedua di Sydney dan ekonominya terbesar ketiga di Australia. Nomor 1 pasti Sydney, nomor 3-nya itu adalah Parramatta. Jadi artinya apa? Teman-teman tadi bisa commute gitu ya di Sydney gitu ataupun mau stay di Parramatta terserah. Jaraknya hanya sekitar 15-30 menit aja, tapi teman-teman dapat banyak opportunity untuk nanti bekerja. Karena tadi ekonominya yang nomor 1 dan nomor 3 terbesar di Australia, artinya banyak sekali job opportunities. Ini kayaknya aku boleh putar video singkat gitu ya mengenai kota Parramatta. Nah, ini mungkin ada yang udah pernah atau yang belum pernah, jadi ini adalah penampakan kota Parramattanya. Ini ada Parramatta Riverside gitu ya, biasanya student suka olahraga di sekitar sini. Ini ada sisi lain dari pusat kotanya atau SCBD-nya gitu ya. Untuk public transport selain tren ini yang warna merah putih, itu ada tram atau light rail. Selain itu ada bus juga, jadi udah sangat established banget lah untuk public transportnya kemana-mana udah cukup pakai public transport aja. Nah, kampusnya WSU ini di CBD, jadi tinggal jalan kaki aja nih dari train station, bener-bener tinggal jalan kaki aja. Gitu. Dan jangan khawatir kalau teman-teman pengen makan makanan Indo di Parramatta City itu ada restoran namanya Ria. Sebelumnya itu ayam geprek Ria gitu ya. Jadi mereka jual bakso, ayam geprek pastinya dan beberapa makanan Indo lainnya. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh nyari makanan Indo, tinggal jalan kaki aja dari kampus itu udah bisa. Gitu. Dan teman-teman kalau teman-teman lihat ini kayak masih ada beberapa proses konstruksi yang sedang berjalan gitu ya. Jadi memang karena Sydney udah terlalu crowded, udah terlalu rame gitu ya. Government sendiri itu mereka mengembangkan kota terbesar tadi ya setelah Sydney gitu. Mereka mengembangkan kota tetangga. Jadi anggaplah gampangnya Parramatta ini kurang lebih mirip BSD kalau di sini gitu ya. Jadi anggaplah Sydney itu Jakarta, Parramatta itu BSD gitu. Tapi tadi nggak usah khawatir karena commutingnya nggak sejauh dari kita Jakarta ke BSD yang mungkin 1 jam gitu ya. Di sini 15-30 menit aja udah nyampe gitu ya. Dan juga karena
sampai sekarang pembangunan dan construction itu terus berjalan, artinya tadi ada banyak sekali kesempatan buat teman-teman. More about Paramata, untuk yang bisnis, finance, dan juga insurance services itu adalah industri terbesar kedua. Kemudian kota Paramata ini juga on track untuk menjadi leading financial hub. Jadi sudah banyak perusahaan, contohnya perbankan, Big Four, tiganya udah punya cabang di Paramata selain yang dari Sydney-nya gitu ya. Dan beberapa perusahaan yang lainnya gitu. Jadi nggak usah khawatir karena Paramata ini sudah kota. Nah, ini penampakan kampusnya, Paramata City Campus. Tadi hanya tinggal jalan kaki aja dari train station. Dia memang lebih ke modern vertical campus karena dia memang lokasinya tadi di tengah kota. Gitu. Ini interiornya teman-teman bisa lihat sangat modern gitu ya, dan juga spacious, banyak tempat buat nongkrong, buat kerja kelompok, diskusi gitu ya. Dan ini yang di pojok kanan bawah ini adalah ruang kelasnya. Jadi kelas-kelas di Western Sydney itu adalah small class. Jadi nggak yang teater gitu ya, yang kayak di bioskop yang sampai ratusan. Nah itu biasanya hanya kayak guest lecture. Tapi kalau untuk kuliah sehari-hari dia memang lebih ke small class gitu. Jadi artinya apa? Artinya dosennya lebih mengenal teman-teman gitu ya, lebih bisa kasih perhatian lebih juga. Kemudian tadi untuk program MBA ada di kampus Indonesia, Surabaya gitu ya. Mungkin buat orang Surabaya kalau ada di sini, lokasinya di Pakuan Tower sebelah Mall Tunjungan Plaza di lantai 35 sampai 36. Ini adalah interior bagian dalamnya. Jadi memang kurang lebih mirip dengan yang di Australia gitu ya, karena desainnya dan juga kontraktornya sendiri kita borong dari Sydney gitu untuk datang ke Surabaya. Jadi memang juga sangat modern. Kemudian akomodasi untuk yang di Surabaya sih kayaknya aku nggak perlu bahas ya, karena kan banyak kos-kosan maupun apartemen di sekitar kampus. Kalau untuk yang di Australia sendiri, ini ada student apartment namanya Campus Living Village. Dia provide opsi mulai dari yang share sampai studio. Harganya kurang lebih kalau dirupiahin mulai dari 3 juta per minggu. Listrik, air, wifi udah termasuk. Nah, kalau yang share teman-teman nggak usah khawatir, karena kamarnya itu tetap masing-masing, jadi privacy tetap ada. Gitu. Yang di-share itu memang lebih ke common room, kayak ruang tamu, dapur, kamar mandi, gitu ya. Next, yang mau aku highlight juga mengenai student support dan juga facilities. Gitu. Jadi, meskipun tadi, kalau teman-teman masih ingat, oh kayaknya kebanyakan Australian citizen gitu ya, nggak usah khawatir, PPIA atau Perhimpunan Pelajar Indonesianya aktif kok. Biasanya akan aku kenalin kalau udah mau berangkat. WSU juga provide penjemputan gratis dari bandara untuk yang baru pertama kali datang. Ini lumayan banget gitu ya. Nanti tinggal isi form aja. Kemudian ada career services, tadi bisa kerja part-time, misalnya boleh cari info lokernya di websitenya WSU. Kemudian kalau mau sekedar konsul aja dengan career advisor tentang contohnya gimana sih cara bikin CV yang bagus, gimana cara interview kerja, gimana sih work culture di Australia, tinggal book appointment aja dengan career advisor for free. Ada counseling services juga, jadi misalnya teman-teman di satu titik itu ngerasa homesick banget, pengen curhat sama psikolog, nah tinggal book appointment aja. WSU sangat peduli dengan mental health gitu ya, jadi kita provide support ini buat teman-teman. Again, gratis. Ada beberapa support program juga seperti peer assisted study session atau peer mentoring program, dan juga ada English conversation group. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih pede lagi speakingnya, mau belajar Australian slangs and culture, tinggal join aja. Semuanya free. Untuk fasilitas, tadi dekat ke public transport, kemudian WSU juga ada free shuttle bus, ini yang warna putih, gitu ya. Library, pasti itu standar banget lah, gitu ya, dan pasti semua kampus ada library juga, gitu. Cafe, food court, gitu juga ada. Nah, dan yang ini yang termasuk yang paling penting juga ada Launchpad namanya. Launchpad ini adalah teknologi business incubator. Jadi teman-teman
yang pengen bikin bisnis nanti, bikin startup, pengen jadi entrepreneur, boleh join Launchpad ini. Ini yang di Surabaya juga udah ada. Jadi nanti akan ada banyak sekali program mentorship di sini. Nah, Launchpad ini bukan hanya buat mahasiswa aja gitu ya, tapi juga buat local businesses di area Western Sydney. Gitu. Jadi nanti ketemu juga nih, networking juga sama pengusaha-pengusaha di area Western Sydney. Untuk student club ada banyak banget, ini beberapa aja gitu ya. Contohnya yang paling kiri ini ada hobi, kemudian ada di bidang sosial, di bidang bisnis ini ada investment banking club, ada females in business. Untuk teman-teman yang muslim jangan khawatir, ada Muslim Student Association-nya, dan yang paling kanan ini di bidang sport. Again, ini belum semuanya, jadi teman-teman nanti bisa cari tahu kira-kira klub mana yang menarik gitu ya untuk diikutin. Untuk program bisnisnya WSU, tadi kalau misalnya teman-teman sempat lihat logo-logo ini gitu ya, jadi ini adalah ASCSB Accreditation. Hanya kurang dari 6% program bisnis di dunia yang dapat akreditasi ini. Jadi akreditasi ini penting gitu ya, menunjukkan kualitas dari program bisnis ini sendiri. Tidak hanya di Australia, tapi di seluruh dunia. Kemudian tadi lokasinya di CBD Parramatta. Nanti bisa dapat kesempatan untuk magang dan dibayar gitu ya. Median salary-nya untuk lulusan postgraduate ini cukup tinggi, sekitar $87.000 per tahun. Employment rate-nya juga tinggi, sekitar 90%. WSU punya fasilitas financial training lab gitu, jadi teman-teman bisa dapat real data gitu ya dari company seluruh dunia untuk nanti bisa tadi dipakai untuk analyze gitu ya, dan nanti membuat decision mengenai investment maupun portfolio management. Untuk industri partner ini beberapa, tapi WSU punya eksklusif partnership dengan PwC. Ini tadi salah satu Big Four ya di dunia untuk bisnis consulting dan juga accounting gitu. Jadi nanti teman-teman bisa dapat pengalaman magang dan dibayar di sini. Dan kantornya PwC ini di kampusnya WSU tadi yang di Australia gitu. Jadi kalau magang di sini basically tinggal ke kampus aja karena di gedung yang sama gitu. That's why kita punya eksklusif partnership. Mereka biasanya sih nggak ada lihat GPA gitu ya. Mereka nanti seleksinya lebih ke interview maupun FGD. Anak Indo beberapa ada yang magang juga di PwC. Untuk study option, teman-teman yang mau ke Australia langsung boleh, atau mau di Indonesia aja boleh, atau mau mix gitu ya, misalnya setahun di Indonesia, setahun di Australia, itu juga boleh. Untuk persyaratannya apa aja? Jadi yang pertama, untuk IELTS standar aja nih teman-teman. Jadi overall-nya itu adalah 6.5 dengan minimum 6 each band. Ini standar aja nih. Kemudian untuk akademiknya, yang penting teman-teman udah lulus dari S1 gitu ya. Bebas dari jurusan apapun, fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, silahkan. Mau apply ke MBA, mau apply ke Master of Business Analytics, silahkan, boleh. Nggak ada minimum GPA juga yang diminta untuk masuk ke program MBA maupun Master of Business Analytics tadi. Nggak perlu tes GMAT, nggak perlu tes GRE, nggak ada interview juga. Gitu. Jadi benar-benar syaratnya itu IELTS, ijazah, dan juga transkrip S1. Itu pasti teman-teman udah punya lah ya, mungkin ada yang tinggal IELTS aja gitu ya. Jadi memang kira-kira syaratnya itu cukup straightforward, jadi memang nggak susah gitu ya. Untuk scholarship, untuk program Master of Business Analytics, ini ada guarantee $6.000 potongan per tahun tanpa lihat GPA. Gitu. Jadi contohnya ada yang GPA-nya 2,5 dari 4 gitu ya. Kalau dia mau masuk Business Analytics langsung dapat 6.000 per tahun. Gitu. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah fee after scholarship. Sekitar 31.500. Kemudian untuk MBA dia butuh IPK 3 dari 4 untuk dapat 6.000. Jadi tadi misalnya yang IPK-nya 2,5 gitu ya, untuk ke MBA dia hanya dapat 3.000 scholarship aja.
gitu. Ini nanti scholarship-nya assess automatically, jadi nggak perlu application tambahan. Kemudian maksimum coverage-nya 2 tahun. Gitu. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, daftar aja, kalau IPK-nya udah memenuhi langsung dapat scholarship. Untuk yang di kampus Indonesia, untuk program MBA tadi, masuk ke dalam LPDP dalam negeri, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang rencananya LPDP, tapi pengen dapat ijazah gelar Australia nih, tapi kayaknya agak mager ya kalau ke luar negeri gitu, jauh dari keluarga. Nah, jangan khawatir. Kampus Surabaya masuk ke dalam list LPDP dalam negeri. Kemudian untuk yang 20% ada juga semuanya pasti akan dapat, misalnya tadi IPK-nya 2,5 gitu, pasti dapat 20% per tahun potongannya. Kalau IPK-nya 3, dapat 30% per tahun, atau untuk yang 50% per tahun itu minimum IPK-nya 3,6, dan juga nanti akan ada assessment tambahan gitu ya, in terms of statement of purpose gitu ya, ataupun work experience yang nanti akan di-assess oleh panel. Untuk admission proses, nanti ACC akan membantu semua prosesnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, kasih pusingnya buat ACC aja gitu ya. Pendaftarannya gratis, jadi nggak bayar gitu ya. Apply-nya silahkan di-apply sekitar 3-4 bulan sebelumnya. Nanti setelah apply dan semua dokumennya lengkap, kampus akan mengeluarkan offer letter dalam kira-kira 1 minggu gitu. Jadi 2-5 hari kerja. Ini cukup cepat sih hitungannya untuk kampus publik di Australia gitu ya. Nanti ACC akan membantu certify semua dokumen. Nanti tinggal kasih aja, kirim ke ACC aja dokumennya. Yang perlu dipersiapkan itu ada paspor atau KTP buat yang tertarik ke kampus Surabaya. Ada transkrip S1, tadi ijazah S1, dan juga IELTS. Untuk yang mau ke Australia nanti akan ada beberapa dokumen tambahan gitu ya untuk pre-assessment visa. Kurang lebih ini aja sih syaratnya. Jadi nggak banyak gitu ya, nggak bikin pusing gitu. Jadi teman-teman udah punya sebagian besar dari dokumen ini. Tinggal minta ACC untuk apply aja. Oke, mungkin sekian dari aku untuk webinar malam hari ini. Semoga cukup membantu teman-teman yang masih bingung antara MBA dan juga Business Analytics. Dan semoga teman-teman bisa ambil keputusan gitu ya, kira-kira paling cocok yang mana nih. Gitu. Teman-teman bisa menemukan unlimited opportunities juga di Western Sydney nanti saat berkuliah maupun setelah lulus. Oke. Sekian dari aku, thank you so much. Mungkin dari Mbak Shinta. Ya, thank you Niki untuk presentasinya. Oke teman-teman, sudah bisa ini ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh mulai chat aja. Nanti dibacakan pertanyaannya, dibantu dijawab sama Kak Niki. Mumpung ada Kak Niki nih, mungkin mau tanya-tanya tentang studi di Australia, terutamanya di Western Sydney University sendiri, itu bisa tanya tentang apapun ya Kak Niki ya, untuk studi di Betul, WSU-nya. betul, betul. Jadi biar dapat informasi langsung nih dari Kak Nikinya. Nah, mumpung kita nunggu, teman-teman nih, mungkin aku ada pertanyaan. Kalau untuk master program, seperti MBA ataupun yang master business analytics ini, apakah ada maksimum usia? Kak Niki, karena kan kebanyakan biasanya yang ambil jurusan apalagi MBA ya biasanya mereka udah bekerja atau gimana itu pasti usianya udah cukup mature. Apakah itu diperbolehkan sama WSU? Oke, ya. Jadi untuk sekarang diperbolehkan, jadi nggak ada batas usia, gitu ya. Cuma mungkin memang kalau teman-teman misalnya sudah di atas 35 tahun, biasanya nanti akan ada tambahan dokumen yang diminta. Ini lebih ke visa aja sih, gitu. Jadi untuk di awal itu semuanya yang tadi kalau memang syaratnya udah memenuhi, pasti akan diterima. Oke, berarti nggak apa-apa ya dicoba dulu untuk apply. Nanti kalau by assessment ya berarti ya untuk dari Betul, betul. WSU-nya secara Betul. usia ya. Kalau memang eligible ya pastinya bisa aja ya, nggak apa-apa. Betul, betul. Oke. Nah, tadi kan sempat dibicarakan juga tuh untuk internship tuh kalau nggak salah tadi. Nah, itu apakah kira-kira dibantu nggak sama pihak kampus ya untuk dicarikan internship atau gimana?
Oke, jadi kalau untuk bisnis tadi, kita punya company partnership, contohnya tadi yang eksklusif ada PwC gitu ya. Biasanya, di career portal, jadi kita ada career service-nya juga gitu. Jadi ada di job portalnya internalnya WSU gitu ya, yang bisa diakses student, itu nanti biasanya mereka akan kirim-kirim info lewat situ gitu. Jadi akan ada banyak lowongan kerja juga di portal jobnya WSU gitu. Dan tadi, selain info-info itu, student juga tadi bebas ya kalau mau apa namanya konsul gitu ya dengan career advisor itu tadi misalnya gimana culture work di Australia, gimana cara interview nego gaji, gimana bikin CV sesimpel gimana bikin CV aja teman-teman bisa konsul dengan career advisor gitu. Jadi itu support yang sangat penting sih dan harus dimanfaatkan dari day one karena teman-teman Indonesia biasanya itu cukup rajin untuk kerja part time juga gitu ya. Jadi career service itu tadi juga sangat penting gitu. Tadi support yang kira-kira diberikan oleh kampus. Yes, betul. Jadi itu menjadi benefit ya untuk international student ya juga ya. Betul, Untuk betul. dibantu oleh pihak kampus. Apakah ini juga gratis seperti facilities atau labs kayak tadi ada financial lab dari WSU-nya itu bisa diakses nggak secara gratis oleh student atau gimana? Yes, betul. Bisa diakses secara gratis. Cuma memang contohnya tadi untuk financial lab, itu biasanya nanti akan dipakai untuk mata kuliah yang berkaitan dengan finance. Misalnya, tadi teman-teman ada yang mau ngambil Master of Business Analytics gitu ya, tapi dia mau belajar finance and investment. Nah, nanti dia akan pakai lab itu. Gitu. Jadi gratis, tapi biasanya akan ada dosen yang mengawasi juga untuk penggunaannya. Ini sepertinya jarang ada di Indonesia juga ya, Kak Niki ya. Betul. Lab-lab kayak gitu ya. Jadi benar-benar spesial banget adanya cuma di Australia nih. Betul. Ini kalau coba bentar ya, aku balik. Ups, agak kelewatan ya. Ini kayak di bursa efek gitu kan ya Mbak Sinta ya. Jadi Betul, nanti bisa betul. dapat data real time gitu ya dari ya bursa efek gitu ya dan dari beberapa company top juga gitu nanti bisa ambil datanya dari situ. Mm-mm. Ya, jadi benar-benar bagus banget untuk digunakan. Terus tadi kan sempat ini ya bahas masalah Surabaya campus juga nih. Nah, kalau seandainya tadi kayak dari Surabaya mungkin mau transfer ke Australia gitu, dari WSU Surabaya mau pindah ke WSU Australia, apakah kira-kira scholarship-nya ini masih berlaku nggak atau masih sama atau gimana? Oke, jadi misalnya teman-teman mau 2 tahun MBA, 1 tahun pertama di Surabaya dulu, nanti sisa tahun keduanya di Australia itu boleh. Nggak ada syarat apapun gitu ya. Jadi basically kayak pindah kampus aja karena kita satu kampus yang sama hanya pindah lokasi aja lebih tepatnya gitu. Nah, untuk biaya sendiri dan potongan scholarship itu akan mengikuti gitu. Jadi misalnya teman-teman di Surabaya dapat yang 30% gitu ya. Tadi misalnya IPK-nya 3 dari 4 dapat 30%. Ini dari 167 juta dikurang 30% gitu ya. Udah nggak ada biaya tambahan lain lagi. Jadi itu aja yang dibayarkan ke kampus. Saat tahun kedua pindah ke Australia itu nanti akan mengikuti nominal scholarship dari Australia. Gitu. Jadi kalau untuk scholarship di Australia tadi itu adalah potongannya 6.000 per tahun. Seperti itu. Jadi di Surabaya ikut fee dan juga scholarship Surabaya, waktu pindah Australia ngikut fee dan scholarship dari Australia. Gitu. Oke. Lumayan bisa Dan menghemat sih ini. betul, betul, betul. Apalagi untuk yang base-nya di Surabaya juga ya. Betul, betul, betul. Cuma memang kalau teman-teman mau dapat visa kerja tadi itu di Australia gitu ya, 2 tahun tadi, itu memang harus berkuliah physically di Australia minimum 2 tahun. Gitu. Ya, Ini hanya sebagai opsi aja gitu ya. Misalnya teman-teman tadi mau apa namanya nggak mau jauh-jauh dulu atau ke Australia kayak cuma ya udah pengalaman aja gitu ya. Nanti balik ke Indo lagi buat ngurus bisnis gitu segala macam. Nah, ini bisa jadi opsi juga. ya, betul. Dan kita dari ICC juga kerjasama dengan keduanya ya, Kak Niki. Jadi Betul, kalau betul. teman-teman mau dibantu untuk aplikasi both ke ICC, ke WSU Surabaya atau yang WSU Australia itu bisa dibantu keduanya dari ICC.
gitu. Dan itu free application juga dua-duanya. Betul, betul. Jadi gratis ya. Buat Mm-mm. teman-teman yang udah punya ijazah transkrip misalnya, tapi IELTS-nya baru ambilnya bulan depan gitu, nggak apa-apa, daftar dulu aja. Ya, bisa menyusul ya untuk IELTS-nya ya. Mm. Betul. Oke, terus untuk ini scholarship-nya ada kuotanya kah atau gimana Kak Niki? Oke, untuk tadi scholarship yang 3.000, 6.000 Australia ataupun yang 20-30% itu nggak ada kuotanya. Gitu. Berarti Jadi bisa ya siapapun, di-apply benar, siapapun yang nilainya memenuhi pasti akan dapat. otomatis ya, dapat ya. Betul, otomatis. Oke, ada pertanyaan lainnya mungkin teman-teman? Ada yang masih penasaran atau masih bingung, boleh dituliskan pertanyaannya. Kalau sekarang kira-kira populer demand-nya kemana Pak Niki? Business Analytics kah atau MBA atau sama aja, both balance gitu? Kalau dari Indo sih, so far MBA masih lebih populer. Ah, MBA masih lebih populer karena kan memang dari segi program dan gelar itu MBA itu kan cukup prestigious gitu ya. Kemudian juga biasanya ada beberapa teman-teman yang mungkin baru lulus S1 atau cuma punya pengalaman kerja 1 tahun gitu misalnya. Biasanya kalau mereka mau ke MBA mungkin beberapa kampus minta persyaratan tes maupun minimum working experience betul. gitu ya, minimum 2 tahun misalnya. Nah, mereka biasanya akan ke WSU. Itu karena tadi kita ajarnya dari awal juga gitu, makanya tadi bebas dari jurusan apapun gitu, maupun tadi dari fresh graduate juga boleh silahkan. Ya, jadi ini yang spesialnya MBA dari USU ya. Fresh graduate juga udah bisa apply dibandingkan mungkin kampus lain yang biasanya butuh pengalaman tertentu atau managerial level lah. Belum nanti Betul, tambahan GRE, GMAT gitu, banyak banget betul, betul. persyaratannya. Oke, Betul, oke, dan oke. MBA-nya sendiri dan program bisnis sendiri kan juga bukan program bisnis abal-abal gitu ya. Tadi sudah CSB accredited juga. Kalau misalnya teman-teman cek program CSB di Indonesia itu bisa dihitung jari, ada beberapa gitu. Ya, Jadi memang tadi akreditasinya menunjukkan kualitas program dari bisnis itu sendiri. oke. Mungkin pertanyaan terakhir, tadi yang MBA, kalau yang di Surabaya kan lebih ke general ya, sedangkan Betul. kalau yang di Australia bisa ada specialization. Nah, kalau mereka transfer dari Surabaya ke Australia, apakah mereka bisa ambil specialization di Australianya atau gimana? Ya, jadi paling nanti akan ada penyesuaian di subjeknya itu tadi gitu, karena core subject atau mata kuliah wajibnya sama-sama nih ada 8 gitu Mm-mm. ya. Jadi di Surabaya dia bisa ambil 8 ini dulu, baru nanti sisanya waktu dia transfer, ya tadi tergantung dia mau ambil yang mana gitu. Jadi Oke, bisa jadi opsi juga. Karena oke, tahun pertamanya sama mata oke. kuliahnya. Ya, jadi mau studi di Surabaya atau di Australia, kurikulumnya sama semua ya, Betul, standarnya. standarnya Mm-mm. sama juga. Oke. Baik, sepertinya sudah cukup pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Thank you so much, Kak Niki, atas waktunya sore hari ini. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan banyak informasi terkait studi di Western Sydney University. Dan seperti yang tadi diinformasikan, ACC adalah partner resmi dari Western Sydney University di Australia dan di Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk apply, gratis, tidak ada biaya sama sekali, boleh langsung menghubungi konselor kami, nanti dibantu untuk application-nya ke WSU. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan webinar lainnya, boleh silakan follow sosial media kami. Thank you sekali lagi Niki untuk waktunya dan Western Sydney University juga untuk sore hari ini. Semoga kita bertemu di kesempatan webinar lainnya ya. Ya. Selamat malam, terima kasih teman-teman. Thank you, ACC. Thank you, teman-teman. Selamat malam.